Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya M. Dio Firmansyah dengan NIM 2523159 dari Petika 6E. Di sini saya ingin membuat sebuah video yang mana video ini ditugaskan untuk memenuhi salah satu tugas akhir saya pada mata kuliah web programming dengan Ibu Efmi. Nah, di sini saya membuat sebuah website yang mana website ini merupakan siakat gitu atau sistem informasi penilaian akademik yang mana sistem penilaian informasi akademik ini memiliki CUD di dalamnya. Kita bisa mengedit, menambah, dan juga menghapus eh, secara langsung gitu. Nah, di sini saya akan memperlihatkan apa saja kodingan-kodingan yang ada di bagian pembuatan ini. Kita masuk yang pertama di terlebih dahulu. Di sini terdapat 9 eh, controllers yang saya gunakan. Yang pertama itu ada out controllers. Yang kedua itu ada controller. Yang ketiga itu ada dashboard. Keempat ada mahasiswa. Kelima ada mata kuliah. Enam ada nilai. Ketujuh ada profile. Lalu ada transcript dan ada user. Lalu di sini saya juga menggunakan 4 model dalam website saya. Yang pertama ada mahasiswa.php, ada mata kuliah, ada nilai, dan juga ada user. Nah, sebelumnya website saya ini tuh merupakan website yang lumayan berbeda dibanding yang lain dikarenakan pada website saya ini dia tuh bisa menghitung nilai secara otomatis, jadi tidak perlu dihitung secara manual lagi. Lalu setelah kita melihat app-nya, sekarang kita masuk ke bagian view. Nah, di bagian view itu terdapat lumayan lumayan banyak folder. Yang pertama itu ada out, ada komponen, dashboard, layout, mahasiswa, mata kuliah, nilai, profile, transcript, dan juga user. Nah, masing-masingnya juga memiliki file-file tersendiri di dalamnya. Nah, pertama, di dalam out itu ada login blade.php dan juga ada register blade.php. Nah, adapun loginnya seperti ini. Dan juga register.php-nya seperti ini. Setelah itu, pada bagian komponen itu ada 3, ada alert blade, batch nilai blade, dan juga ada navbar blade. Nah, lalu di dashboard itu ada satu yaitu ada index blade PHP. Nah, adapun codingannya seperti ini adalah 300 line. Nah, setelah dashboard itu ada layout. Di mana layout ini terdapat 3. Yang pertama itu adalah app.blade.php. Lumayan juga banyak, lainnya ada 200-an. Nah, yang kedua ada Guessblade. Dan yang ketiga ada Navigation Blade. Lalu
Yang keempat itu ada mahasiswa. Mahasiswa ini terdapat 4 file di dalamnya. Yang pertama ada quitblad.php, yang kedua ada edit.php, ada index.php, dan terakhir ada showblad.php. Setelah itu, ada folder mata kuliah yang mana di dalamnya terdapat 3 file juga. Yang pertama ada quit, edit, dan juga index. Nah, folder keempat itu ada nilai, yang mana di dalam nilai ini juga terdapat 3. Yang pertama itu sama seperti yang lain, ada quit, edit, dan juga index. Nah, lalu folder selanjutnya ada profile yang dimana terdapat satu file saja di dalamnya, itu ada edit.php. Setelah itu ada transkrip yang memiliki 3 file di dalamnya, itu ada cetak.blad.php, index.blad.php, dan juga show.blad.php. Nah, setelah itu terakhir ada user, di mana terdapat 3 di dalamnya, ada quitblad.php, edit.blad.php, dan juga index.blad.php. Nah, setelah itu, pada website saya juga terdapat 3 rutes yang saya gunakan. Yang pertama itu ada rutes out.php, console, dan juga ada web.php. Nah, out itu sendiri berfungsi sebagai tempat kita untuk melakukan login. Nah, adapun web.php-nya antara lain seperti ini. Nah, mungkin segitu saja untuk penampilan coding dari website saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai website saya itu sendiri, yaitu Siakat Sistem Informasi Penilaian Akademik. Nah, di sini saya menyediakan 3 role di dalamnya. Yang pertama itu ada role admin, role dosen, dan juga role mahasiswa. Yang mana fungsi dari ketiga role ini memiliki perbedaan gitu. Nah, di sini terdapat form login. Nah, di form login ini, jika kita belum mempunyai akun, maka kita bisa daftar terlebih dahulu. Klik ini. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan daftar di sini, nah, kita bisa daftar akun di sini. Kita bisa mengisi nama lengkap, email, dan juga role, ada admin, dosen, dan juga mahasiswa. Serta ada kata kode registrasi. Nah, di mana kita bisa dapat kode registrasinya, itu bisa kita minta ke admin. Lalu kita bisa bikin password dan juga klik password ulang itu untuk mengkonfirmasi apakah password yang di atas dan di bawah itu sama. Baru kita klik daftar sekarang. Setelah oke, nanti akan kembali lagi ke home login. Nah, di sini saya akan contohkan saja di mana kita akan menjadi admin di dalam website ini. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang admin di sini, kita dapat mengakses semua CRUD yang ada di dalamnya, baik itu create, read, ubah, dan juga delete, gitu kan. Nah, di sini terdapat ada dashboard, manajemen, serta akun sebagai seorang admin. Nah, di dashboard ini kita bisa dapat melihat ada berapa total mahasiswa, total mata kuliah, total dosen, dan juga total nilai yang ada. Nah, di sini contohnya seperti ini.
Seorang mahasiswa bernama Salwa memiliki mata kuliah kalkulus dengan semester genap, memiliki nilai 89 dan huruf akhirnya itu ada di A. Nah, itu contohnya. Nah, setelah ini kita akan membahas mengenai CUD yang ada di dalamnya. Kita masuk ke manajemen. Yang pertama itu ada manajemen user. Nah, pada manajemen user ini seorang admin dapat melihat siapa saja yang sudah login atau yang sudah memiliki akun di Siakat ini. Kita bisa melihat baik itu dari role mahasiswa, role dosen, maupun role admin itu sendiri. Nah, selain itu, admin juga dapat melakukan penambahan user maupun menghapus mahasiswa yang ada di sini. Maksud saya menghapus akun yang ada di sini. Kita contohkan untuk penambahan user. Nah, contoh kita bikin user, contoh namanya eh, Ucup. Nah, dengan email ucup123. Nah, terus kita pilih role-nya ini yang terpenting. Seorang admin dapat menentukan role apa yang akan diberikan. Contoh, kita kasih Ucup ini tuh sebagai role admin. Lalu kita masukkan sandinya, lalu kita konfirmasi ulang sandi yang sudah kita bikin. Lalu kita simpan. Nah, maka Ucup tadi itu akan terdaftar sebagai admin di Siakat ini. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat nama, email, role-nya, kapan dibuatnya, serta aksi apa yang bisa kita lakukan. Di sini ada aksi add edit, yang mana contohnya kita ubah namanya di sini, dari Ucup, bisa kita ubah jadi Ucup pakai B. Nah, habis itu kita perbarui. Nah, ubah namanya sudah terubah. Dan juga kita dapat menghapus, apa namanya, akun yang ada di siakan ini. Contoh, kita hapus tadi akun Ucup tadi. Kita hapus, dan terhapus sudah. Selanjutnya nih, akun berhasil dihapus. Selanjutnya itu ada data mahasiswa, di mana di sini kita dapat melihat NIM mahasiswa, nama mahasiswa, program studinya apa, angkatan berapa, serta statusnya. Nah, di sini saya mempunyai 5 contoh nama mahasiswa, itu pertama Daihan, Fadil, Salwa, serta Ibnu. Nah, yang masing-masing memiliki status yang berbeda gitu. Ada 4 status yang memiliki aktif serta satu status yang sudah drop out seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa mengkategorikan apakah kita mencari semua program studi atau salah satu program studi. Contoh, di sini kita fokuskan ke teknik informatika dan kita pilih statusnya yang aktif saja. Itu kita filter. Nah, itu terlihat itu anak informatika yang aktif pada perkuliahan ini gitu. Nah, selain itu kita juga dapat merefresh sehingga data itu dapat kembali dari awal. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan mahasiswa. Saya contohkan. Contoh kita masukkan NIM-nya 7, habis itu kita kasih nama lengkap Farhan, contoh. Nah, emailnya itu Farhan123, passwordnya. Lalu kita pilih program studinya itu ada 3. Di sini saya menyediakan 3 program studi ya, teknik informatika, sistem informasi, dan juga manajemen informatika. Nah, di sini saya memilih manajemen informatika untuk angkatan 2021. Nah, jenis kelaminnya bisa kita pilih antara laki-laki atau perempuan. Nah, di sini status dari Farhan ini apa gitu? Apakah dia itu aktif, cuti, lulus, ataupun drop out? Nah, di sini saya akan memilih status Farhan ini sebagai lulus dan nomor HP ini hanya apa penambah saja, tidak penting. Lalu kita simpan. Maka data Farhan ini sudah masuk ke dalam ini data mahasiswa tadi, data mahasiswa berhasil ditambahkan dengan Farhan dengan manajemen program studi manajemen informatika dengan status lulus. Lanjut kita bahas manajemen ketiga itu mata kuliah, di mana di sini saya memiliki 5 jenis mata kuliah terlebih dahulu. Pertama ada kalkulus, pemrograman web, basis data, algoritma struktur data, serta sistem operasi. Yang mana kita juga bisa mengatur SKS-nya, mengatur semester berapa, program studinya apa, serta dosennya siapa, seperti itu. Kita kasih contoh terlebih dahulu. Contoh mata kuliah. Kita masukin kode contoh TI 106.
Nah, mata kuliahnya kita contoh jaringan jaringan nirkabel. Ya, kita pilih 2 SKS semester 1, semester 3 dengan pada program studi Teknik Informatika. Dengan dosen penampu itu dosen yang ada di dalam ini. Kita contoh ambil Dr. Ahmad Fauzi MKom. Lalu kita simpan. Maka nih mata kuliah berhasil ditambahkan. Ini ada T106 itu jaringan kabel, 2 SKS semester 3 dengan dosen Ahmad Fauzi MKom. Di sini kita juga dapat menghapusnya data tersebut. Terhapus. Mata kuliah hasil dihapus. Selanjutnya itu ada data nilai, di mana data nilai ini lah yang membedakan website saya dengan website-website yang lainnya. Itu. Kita dapat melihat nilai-nilai yang sudah diberikan itu mulai dari nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, serta nilai kehadiran. Yang mana ini dapat dihitung secara manual. Contoh, kita edit nilai mahasiswa Salwa terlebih dahulu. Kalau kita edit. Nah, di sini awalnya dia itu sudah memiliki tugas 80, UTS 85, UAS 100 dan juga kehadiran 75%. Nah, buat penilaiannya seperti ini. Tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%, serta kehadiran 10%. Itu dia akan dianggap sebagai nilai akhir. Contoh, di sini kan sudah dapat nilainya itu totalnya di 89. Contoh kita ubah nilai UASnya. Contoh nilai UASnya itu berkurang. Contohnya menjadi 85. Maka nilai yang awalnya itu 92 itu akan berubah jadi 83. Yang awalnya A itu akan berubah menjadi Amin. Kita perbarui dan hitung ulang. Maka data tersebut berubah. Dari yang awalnya 92 A menjadi 83 Amin. Di sini kita juga bisa menghapus datanya juga. Contoh kita hapus nilai IPNU yang C plus nih. Kita hapus. Maka nilainya sudah terhapus nih. Nilai hasil dihapus. Nah, tidak ada nilai IPNU yang C plus tadi. Gitu. Kita juga bisa melakukan penginputan nilai. Nah, di sini kita pilih siapa mahasiswa yang ingin kita input nilainya. Contoh IPNU. Kita pilih mata kuliah. Mata kuliahnya itu ada di algoritma dan struktur data. Nah, contoh akademik itu pada semester ganjil, contoh di 2021. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai tugasnya itu ada di 87, nilai UTS-nya ada di 93, nilai UAS-nya ada di 100, serta di kehadirannya ada di 80. Maka nilainya adalah 93. Ini dapat dihitung secara otomatis. Kita simpan. Nilai berhasil disimpan. Nah, selanjutnya itu ada transkrip, di mana transkrip ini melihat apakah mahasiswa itu angkatan berapa, IPK-nya berapa, berapa SKS yang sudah ditempuhnya, serta kita dapat melihat nilainya serta kita dapat nge-print juga. Contoh, saya akan nge-print data saya sendiri di sini. Itu kita dapat lihat terlebih dahulu. Nah, ini adalah penampilan dari nilai saya di sini. Gitu, ada yang semester ganjil dan juga ada yang semester genap, gitu kan. Nah, ini semester 1, ini semester 2. Kita dapat melihat IPK-nya berapa, total SKS yang ditempuhnya berapa, semester yang sudah ditempuh berapa, dan predikat dari nilainya itu apa, gitu, seperti itu. Nah, di sini kita dapat mencetak nilai kita ini dengan cara klik cetak transkrip, maka akan seperti ini. Gimana cara cetaknya? Kita dapat simpan PDF-nya terlebih dahulu. Kita simpan. Nah, maka layoutnya akan tampilannya seperti ini. Tinggal kita print saja, selesai. Nah, tinggal kita print selesai. Atau bisa kita simpan. Contoh kita disimpan di sini. Nilai video. Save. Maka akan ke download dan pindah ke file tadi. Lebih dahulu. Mari kita cek. Nah, ini dia. Transkrip nilai video. Tadi. Nah, terus juga di sini ada profile dari seorang adminnya itu, dan nama lengkap, email, dan kita dapat mengubah admin itu sendiri. Baik itu mengubah nama, mengubah email, maupun mengubah password dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, terus ada dua jenis lagi yaitu dosen dan juga mahasiswa. Bedanya di sini, dosen itu hanya dapat melihat mata kuliah yang diajar serta data nilai dari mahasiswa yang dikasihnya. Sementara mahasiswa
itu hanya dapat melihat nilai mereka yang dipelajari selama eh, menempuh kuliah. Oke, mungkin cukup segitu saja pemaparan atau penjelasan dari website yang sudah saya buat ini. Terlebih tak kurang, saya mohon maaf. Saya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.